cepat. Ayo dong. Ini oplet. Wah. Pelan. Halo Strike Back Mania di seluruh tanah air. Hari ini saya berada di Pulau Dewata, Bali. Pada battle fishing kali ini, saya punya kejutan kecil buat kalian para pecinta bulu tangkis di tanah air. Tim Mancing Mania Strike Back akan melakoni battle fishing bersama salah seorang atlet juara dunia bulu tangkis dari Indonesia. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing pada trip kali ini? Mari kita saksikan bersama kelanjutannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum kita eksplor spot-spot mancing spektakuler di Bali, saya mau olahraga dulu nih Strike Mania. Hitung-hitung sebagai pemanasan, sekaligus menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan kuat narik ikan-ikan besar. Sudah lama juga nih saya nggak mandi keringat di atas lapangan. Kebetulan saya juga hobi olahraga populer ini sejak masih duduk di sekolah dasar. Nah, siapa nih yang hobinya sama dengan saya? Bolehlah kita adu skill main bulu tangkis. Sepertinya lawan main saya kali ini kok terlalu mudah ya. Saya aja belum keringetan. Musuhnya udah mau nyerah duluan. Yalah, mati mulu nih, nggak ada yang lebih jago apa? Waduh, buset ini, kok bisa ada dia di sini? Waduh, kalau ini lawannya sih, saya yakin kalah. Strike Mania yang hobinya bulu tangkis pasti sudah nggak asing lagi sama jagoan yang satu ini. Ini dia salah satu personil dari The Minions, Marcus Fernaldi Gideon. Mantan pemegang ranking 1 dunia versi BWF dengan jumlah trofi yang sudah nggak kehitung lagi nih Strike Back Mania. Kalau sudah begini, nggak ada pilihan lain. Kita lawan aja mas bro. Namanya juga usaha, siapa tahu bisa menang. Waduh, kalau begini caranya, saya nyerah. Smash sekuat tenaga pun nampaknya tak berarti jika melawan juara dunia ya. Daripada saya pingsan di lapangan, mending kita ajak battle mancing aja nih jagoan badminton yang satu ini. Saya dengar-dengar, si Marcus juga hobi adu betot lawan ikan di laut. Kalau tanding di laut, sepertinya saya masih ada kemungkinan menang nih Strike Back Mania. Kok ini emang di lapangan gue kena bantai nih, tapi gimana battle-nya kita lanjutin di laut? Oke, siap. Siap. Bisa nggak lu kok? Boleh diadu. Oke, besok kita mancing ya. Siap. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Mentari pagi sudah menampakkan diri dari ufuk timur. Speedboat Sweet Stanley langsung tancap gas menuju spot Pulau Nusa Penida. Di hari pertama ini, kondisi angin laut cukup kencang, sehingga membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Setelah 1 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di spot pertama sisi barat Pulau Nusa Penida. Spot perairan Bali memang beda, jadi harus pandai-pandai atur strategi dan pilih umpan supaya dapat sambaran ikan besar. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya ada di Nusa Penida, Bali. Dan battle fishing kali ini spesial banget karena ada atlet kebanggaan kita nih, Marcus Fernaldi Gideon. Nah, ini sekarang Kosinyo nih ada temennya nih. Battle fishingnya di timnya nih ada Mr. Henry. Bentar di tim saya nih ada Bli Komang yang bakal nemenin saya mancing. Jadi ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap!
Masing-masing tim menyiapkan piranti mancing kelas menengah hingga berat. Mengingat cuaca hari ini yang bergelombang ditambah arus yang cukup kuat. Sepertinya kita harus menurunkan umpan dengan pemberat tambahan agar tidak melayang di dalam air. Belum lama berselang, umpan Markus langsung dapat sambaran pertama. Strike! Ikan mencoba menahan laju tali pancing. Markus sempat kesulitan menggulung reelnya. Ikan apa gerangan? Tak banyak manuver, tapi yang jelas tenaga ikan ini sangat kuat. Wow, dari kamera bawah air mulai terlihat seekor white tip shark yang menghajar umpan Cosinho. Top predator karang satu ini jelas bukan spesies ikan target. Setiap penggiat olahraga memancing wajib merilis kembali segala jenis spesies ikan hiu yang tanpa sengaja memakan umpan kita. Mantap! Tapi karena nggak boleh dinaikin ya kita rilis. Kita lepas aja ya kok ya. Masih di spot yang sama, kali ini giliran umpan dasaran Henry yang dapat sambaran. Strike! Dengan piranti jenis overhead, Henry terus memaksa ikan naik ke permukaan. Gimana rasanya? Tarikannya? Rasanya tuh kayaknya bobotnya. Lagi-lagi Henry harus berhadapan dengan ikan yang sangat kuat. Tarikannya nggak tanggung-tanggung. Angler dari Jakarta ini sampai kesulitan meladeni tenaga ikan. Setelah hampir 30 menit, Henry akhirnya bisa memaksa ikan untuk naik ke kapal. Lagi-lagi spesies white tip shark yang kita dapat. Sepertinya kami sedang berada di atas spot white tip shark bermain nih. Strike pertama hari ini, ternyata seekor hiu. Waduh, tapi karena ini dilindungi di alam semesta, harus kita rilis ya. Kapten kapal memutuskan berpindah spot untuk menghindari strike spesies hiu lagi. Tak jauh dari spot Pulau Sepatu, umpan Henry kembali dapat respon ikan. Fish on! Dengan tenaga yang tersisa, Henry terus menikmati fight dengan ikan target. Baru nyampe tempat langsung strike. Saking asyiknya, ia sampai tak sadar kalau ikan buruannya sudah berhasil melarikan diri. Inilah resikonya kalau umpan terlalu berat. Jadi tidak bisa membedakan ada ikannya atau tidak. Waduh, ikan saya pindah guys. Aduh, bisa begitu guys. Dapatnya zong. Pindahnya ke sini. Wah, anggoli. Inilah serunya memancing di laut. Strike sangat sulit diprediksi. Bahkan yang sudah berhasil strike, ikannya bisa pindah ke joran pemancing sebelah. Semangat Henry! Berhubung cuaca hari ini kurang ideal, saya dan tim memutuskan kembali ke darat. Di hari berikutnya, cuaca laut mulai bersahabat. Awan mendung yang kemarin menyelimuti kami sepanjang hari, kini lenyap berganti terik matahari dan langit yang cerah.
Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sampai spot di Pulau Sepatu di Nusa Penida. Ini battle fishing kali ini nih sangat spesial karena lawannya ini atlet kebanggaan Indonesia nih, Marcus Fernaldi Gideon. Jadi ini jagonya smash, tapi mau kita buktiin di laut. Kita mau strike nih, kita cari strike. Masing-masing tim juga menambah personil agar suasana battle fishing semakin seru. Berhubung Marcus menambah anggota timnya, saya pun menarik Henry untuk bergabung menjadi anggota tim saya ya. Jadi imbang, 3 lawan 3. Let's go fishing! Tanpa menunggu lama, langsung aja kita siapkan piranti mancing kelas medium hard. Supaya frekuensi strike lebih ramai, di hari kedua ini kami menerapkan teknik bottom fishing dan jiggy. Tiba-tiba ikan datang menyambar umpan saya. Ya, strike! Mantap, tenaganya cukup kuat. Saya memilih bertahan sejenak sampai ikan sedikit lelah. Saat ikan mulai lengah, joran kembali saya pompa dan reel terus saya gulung. Inilah momentum yang tak boleh saya sia-siakan. Aduh, jauh nih ikannya. Ikan apa nih, Dok? Kira-kira nih, Dok? Tahu nih gede. Ikan menyambar di kedalaman sekitar 200 meter. Tentunya waktu menggulung reel juga masih panjang. Semoga tenaga saya cukup hingga ikan bisa naik ke atas kapal. Setelah lebih dari 30 menit, bayangan ikan di kedalaman air mulai terlihat. Wow, mantap! Ternyata seekor ruby snapper yang sejak tadi menguras tenaga saya. Kalau ini sih nggak nolak mas bro, salah satu ikan favorit saya. Nah, ini dia, naik juga nih. Ruby snapper size kurang lebih 5 kilo lah. Dan ini lumayan tadi fight-nya ngelawan terus nih ikan. Kedalaman berapa tadi ini? 120 meter. Ya, kedalaman 120 meter, jadi lumayan lama naiknya nih ikan. Ini emang tim merah harus dapat yang merah-merah nih ya? Wah, ini nih. Nambah poin nih biar ngalahin Ko Marcus. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ruby snapper atau long-tailed snapper adalah salah satu ikan target dalam sport fishing. Dengan bentuk mata yang besar dan kepala yang kecil, membuat ikan ini mudah dikenali. Spesies ini hidup di kedalaman 90 hingga 400 meter, sehingga disebut ikan demersal atau ikan yang hidup di laut dalam. Wih, sama nih kita. Emang tim merah, dapat yang merah-merah. Wilayah perairan Laut Selatan Bali merupakan salah satu spot favorit untuk bisa melawan kekuatan tenaga ikan cantik ini. Seisi kapal kembali bersemangat. Ikan datang menyambar silih berganti. Kini giliran Marcus yang hook up. Fish on! Sepertinya spot Pulau Sepatu sangat menjanjikan. Dari karakter tarikannya ini jelas ikan cukup besar. Ayo Kosinyo, jangan sampai lepas. Tak sampai 20 menit menggulung reel, sebuah penampakan mulai terlihat di permukaan. Wow, Marcus dapat seekor amberjack. Spesies amberjack terkenal sebagai perenang kuat. Ikan ini punya kemampuan fantastis, dapat beradaptasi dengan cepat dari laut dalam ke permukaan tanpa mengalami dekompresi. Itulah sebabnya amberjack tersohor sebagai petarung tangguh bagi kalangan pemancing. Ikan amberjack, size 7 kilo, Mancing Mania Strike Back, mantap! Pokoknya bisa ngalahin Andi. Parade strike masih berlanjut.
ABK kapal sama sekali tidak dikasih jeda untuk istirahat. Strike datang silih berganti. Masih dari tim badminton, kini Winoto yang strike. Dari haluan kapal, Winoto terus memaksa ikan naik ke permukaan. Sepertinya ia mendapat strike 2 ikan sekaligus karena menggunakan rangkaian pancing kotrek dengan 2 mata kail. Yang benar saja, Winoto sukses mendapatkan 2 ekor kurisi Bali. Ikan ini sering juga disebut dengan nama angoli dan populasinya sangat banyak di seluruh perairan Pulau Bali. Ya, skor kembali bertambah untuk tim badminton. Mantap! Mantap. Berpindah ke belakang kapal, The Minions kembali strike. Strike lagi, Mas. Andi mana Andi? Tarikan ikan terasa aneh, manuvernya sangat cepat. Waduh, ternyata dapat hiu lagi mas bro. Ini adalah spesies white tip shark usia remaja. Ikan hiu bukan ikan konsumsi ya Strike Mania. Perannya dalam rantai makanan di laut sangat penting. Tanpa pikir panjang, ikan langsung dirilis kembali ke habitatnya. Mantap! Ayo cari lagi spesies yang lain ya kok. Kembali ke tim Mancing Mania Strike Back. Sepertinya Henry mulai putus asa menantikan strike ikan besar. Aduh, udah lama nih nggak dapet Hande. Ketinggalan 2-0 kita. Gue mau pakai umpan baru. Umpan, bukan umpan tradisional. Umpan kita adalah apa nih bro? Ada-ada saja tingkah angler yang satu ini. Masa ikan laut dipancing pakai umpan sosis mas bro? Bukannya bantu strike, malah jadi beban tim dong. Sementara tim Mancing Mania Strike Back mulai kehilangan kesabaran, tim badminton malah dapat sambaran lagi. Ferdi strike. Tanpa kesulitan berarti, pemain bulu tangkis asal Bali ini langsung mendapat 2 skor kurisi Bali sekaligus. Wow, selamat kawan! Kita kembali ke belakang kapal. Setelah berganti-ganti coran dan umpan, akhirnya Henry berhasil menuai hasil manis. Strike! Sia-sia nih diajak ini nyata strike juga nih dari tadi cuma pelangap longo. Ya harus dong. Malam kita masang sus. Wih, sama nih kita. Emang tim merah dapat yang merah-merah. Kalau jodoh emang gak kemana ya. Henry sukses mendapatkan ikan mahal nih Strike Mania. Seekor kerapu sunu. Mantap. Tim merah dapat kerapu sunu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Parade strike masih berlanjut. Masih dari tim Mancing Mania Strike Back. Kali ini Komang yang dapat peruntungan. Umpan metal jignya disambar ikan penghuni karang. Wah, beruntung sekali mas bro. Kurisi Bali memang terkenal rakus menyambar segala jenis umpan. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari mulutnya sekalipun. Kalau lagi rame makan jig, makan semuanya dia. Predator. Mancing Mania Strike Back, mantap. Siap buat ribuan produk menarik diskonnya jor-joran? Serbu diskon jam 2 siang. Buka Tokopedia sekarang. Sekarang! Di sisa waktu yang tersisa, tim badminton mulai unggul skor dengan perolehan beberapa ekor ikan kurisi Bali atau angoli. Bahkan ada strike yang didapat dengan teknik handline. Mancing memang bukan perkara mudah.
Banyak faktor yang bisa menentukan seorang angler akan bisa mendapat strike atau sambaran. Faktor terbesar seringkali hanya soal keberuntungan. Kini saatnya kembali ke darat dan mengumumkan juara battle fishing trip spesial kali ini. Strike Back Mania, sebelum masuk ke momen pengumuman pemenang dan penyerahan trofi battle fishing, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam seputar ikan hasil tangkapan kita hari ini. Salah satu spesies yang mencuri perhatian saya adalah ikan ruby snapper. Ikan predator dari kedalaman ini punya warna yang cantik dan mata besar. Nah, ini dia ruby snapper atau kakap merah hasil mancing kita hari ini. Ini size-nya sekitar 3 kiloan nih. Tapi dia maksimal size-nya sebenarnya bisa sampai 20 kiloan dengan panjang 1 meter lebih. Sedangkan yang kita dapat mungkin panjangnya sekitar 50 sentian. Sekarang kita mau coba bahas apa aja yang menarik dari kakap merah. Nah, si ikan kakap merah ini tadi kita dapat di kedalaman sekitar 120 meter. Nah, ini emang termasuk ikan yang hidupnya di air yang dalam. Dia bisa hidup di 90 sampai 400 meter kedalaman air. Makanya seringkali kalau kita mancing si kakap merah ini, dia pas naik itu udah posisinya lagi dekompresi. Karena dari kedalaman yang sangat dalam, dia langsung naik ke permukaan. Jadi terjadi dekompresi nih. Terus nih bentuk mulutnya itu seperti huruf V, V-shape nih. Dan giginya kecil-kecil di dalam. Nah, ini makanan si ikan kakap merah ini macem-macem ya. Dari ikan kecil, crustacea, cumi. Jadi apa aja dia makan. Ruby snapper masuk ke salah satu keluarga ikan kakap. Ikan ini punya power yang sangat kuat saat posisi strike. Populasinya di Laut Bali cukup banyak, terutama di sekitar Pulau Nusa Penida. Nah, ikan kakap merah ini termasuk ikan favoritnya para pemancing. Selain rasanya enak, ini tarikannya juga mantep. Jadi fight-nya tadi cukup lama nih pas strike ikan kakap merah. Kemudian dia kan hidupnya di kedalaman. Jadi, wah fight-nya seru dah kalau dapat ikan ini. Ini si kakap merah juga yang menarik. Sirip dorsalnya ini tajam-tajam. Jadi hati-hati kalau misalkan udah naik ke kapal, jangan sampai keinjek atau ketusuk. Sekarang kita mau bedah bagian dalam ikan kakap merah. Menarik. Jadi karena ikan ini kedalaman, pas naik dia mengalami dekompresi. Ini teman-teman lihat nih, gelembung renangnya mengalami pembesaran, terisi udara. Jadi organ-organ lain tuh tertekan, makanya namanya dekompresi. Nah, ini karena mengalami dekompresi, organ-organnya tertekan ke depan. Jadi nih, bagian perutnya kosong. Tadi keisi gelembung udara doang. Makanya seringkali kalau teman-teman lihat ikan yang mengalami dekompresi, ini organnya keluar dari mulut. Ini karena tertekan sama gelembung udara yang membesar. Ini kalau teman-teman penasaran sebenarnya kalau dekompresi itu apaan sih? Nah, ini jelas di sini. Jadi organ-organnya yang terdorong ke depan, ini saya tarik dan ini masih utuh. Jadi beruntung banget saya bisa lihat proses yang terjadi dalam ikan yang mengalami dekompresi. Ini semua organnya masih utuh. Dan ini si kakap merah ini nyata kelaminnya betina. Ini ada telurnya nih. Nah, ternyata lambungnya kosong. Ini bisa jadi dua hal, emang ikannya belum makan atau bisa jadi pas terjadi dekompresi lambungnya tadi ketarik ke depan dan isi perutnya semua keluar. Ini juga bisa terjadi. Strike Back Mania dimanapun berada, tiba saatnya yang paling ditunggu-tunggu para peserta battle fishing. Ya oke, battle fishing hari ini kita akhiri. Jadi kita mau hitung jumlah ikan terbanyak dari tim siapa. Nah ini dan yang menang adalah tim atlet badminton. Wih, selamat Ko Markus. Nih gimana nih? Ya, mancing kita kalah. Next time-nya kita coba tanding badminton. Pokoknya udah dah, kapok nantang-nantang ini atlet. Iya, beda. Udahlah, di lapangan jago, di laut juga jago ternyata. Jadi siap dihukum. Ya hostnya aja. Waduh, saya kalah 2 kali nih Strike Mania.
Di lapangan badminton kalah. Di laut pun tim saya juga tak berjaya. Sebagai angler sejati, pantang bagi saya untuk bersedih hati. Ya Strike Back Mania, karena saya kemarin di laut juga kalah battle-nya, ini saya harus terima konsekuensinya nih. Saya dihukum, mau disemesin sama Cosinho dan teman-teman. Jadi malah si Henry-nya pergi lagi ninggalin saya sendiri. Jadi tapi nggak apa-apa, saya siap terima semesan teman-teman ini. Oke. Sesuai kesepakatan dengan Markus, bagi yang kalah akan menerima pukulan smash beruntun di lapangan bulu tangkis. Awas ya, lain kali pasti saya balas nih Cosinho. Cepat. Ayo dong. Ini oblak. Wah. Pelan. Halo Strike Back Mania di seluruh tanah air. Hari ini saya berada di Pulau Dewata, Bali. Pada battle fishing kali ini, saya punya kejutan kecil buat kalian para pecinta bulu tangkis di tanah air. Tim Mancing Mania Strike Back akan melakoni battle fishing bersama salah seorang atlet juara dunia bulu tangkis dari Indonesia. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing pada trip kali ini? Mari kita saksikan bersama kelanjutannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum kita eksplor spot-spot mancing spektakuler di Bali, saya mau olahraga dulu nih Strike Mania. Hitung-hitung sebagai pemanasan, sekaligus menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan kuat narik ikan-ikan besar. Sudah lama juga nih saya nggak mandi keringat di atas lapangan. Kebetulan saya juga hobi olahraga populer ini sejak masih duduk di sekolah dasar. Nah, siapa nih yang hobinya sama dengan saya? Bolehlah kita adu skill main bulu tangkis. Sepertinya lawan main saya kali ini kok terlalu mudah ya. Saya aja belum keringetan. Musuhnya udah mau nyerah duluan. Yalah, mati mulu nih, nggak ada yang lebih jago apa? Waduh, buset ini, kok bisa ada dia di sini? Waduh, kalau ini lawannya sih, saya yakin kalah. Strike Mania yang hobinya bulu tangkis pasti sudah nggak asing lagi sama jagoan yang satu ini. Ini dia salah satu personil dari The Minions, Markus Fernaldi Gideon. Mantan pemegang ranking 1 dunia versi BWF dengan jumlah trofi yang sudah nggak kehitung lagi nih Strike Back Mania. Kalau sudah begini, gak ada pilihan lain. Kita lawan aja mas bro. Namanya juga usaha, siapa tahu bisa menang. Waduh, kalau begini caranya, saya nyerah. Smash sekuat tenaga pun nampaknya tak berarti jika melawan juara dunia ya. Daripada saya pingsan di lapangan, mending kita ajak battle mancing aja nih jagoan badminton yang satu ini. Saya dengar-dengar, si Markus juga hobi adu betot lawan ikan di laut. Kalau tanding di laut, sepertinya saya masih ada kemungkinan menang nih Strike Back Mania. Kok ini emang di lapangan gue kena bantai nih, tapi gimana battle-nya kita lanjutin di laut? Oke, siap. Siap. Bisa nggak lu kok?
boleh diadu. Oke, besok kita mancing ya. Siap. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Mentari pagi sudah menampakkan diri dari ufuk timur. Speedboat Sweet Stanley langsung tancap gas menuju spot Pulau Nusa Penida. Di hari pertama ini, kondisi angin laut cukup kencang, sehingga membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Setelah 1 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di spot pertama sisi barat Pulau Nusa Penida. Spot perairan Bali memang beda, jadi harus pandai-pandai atur strategi dan pilih umpan supaya dapat sambaran ikan besar. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya ada di Nusa Penida, Bali. Dan battle fishing kali ini spesial banget karena ada atlet kebanggaan kita nih, Marcus Fernaldi Gideon. Nah, ini sekarang Kosinyo nih ada temennya nih. Battle fishingnya di timnya nih ada Mr. Henry. Bentar di tim saya nih ada Bli Komang yang bakal nemenin saya mancing. Jadi ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Masing-masing tim menyiapkan piranti mancing kelas menengah hingga berat. Mengingat cuaca hari ini yang bergelombang ditambah arus yang cukup kuat. Sepertinya kita harus menurunkan umpan dengan pemberat tambahan agar tidak melayang di dalam air. Belum lama berselang, umpan Marcus langsung dapat sambaran pertama. Strike! Ikan mencoba menahan laju tali pancing. Marcus sempat kesulitan menggulung reelnya. Ikan apa gerangan? Tak banyak manuver, tapi yang jelas tenaga ikan ini sangat kuat. Wow, dari kamera bawah air mulai terlihat seekor white tip shark yang menghajar umpan Kosinyo. Top predator karang satu ini jelas bukan spesies ikan target. Setiap penggiat olahraga memancing wajib merilis kembali segala jenis spesies ikan hiu yang tanpa sengaja memakan umpan kita. Mantap! Tapi karena nggak boleh dinaikin ya kita rilis. Kita lepas aja ya kok ya. Masih di spot yang sama, kali ini giliran umpan dasaran Henry yang dapat sambaran. Strike! Dengan piranti jenis overhead, Henry terus memaksa ikan naik ke permukaan. Gimana rasanya? Tarikannya? Rasanya nih kayaknya bobotnya. Lagi-lagi Henry harus berhadapan dengan ikan yang sangat kuat. Tarikannya nggak tanggung-tanggung. Angler dari Jakarta ini sampai kesulitan meladeni tenaga ikan. Setelah hampir 30 menit, Henry akhirnya bisa memaksa ikan untuk naik ke kapal. Lagi-lagi spesies white tip shark yang kita dapat. Sepertinya kami sedang berada di atas spot white tip shark bermain nih. Strike pertama hari ini ternyata seekor hiu. Waduh, tapi karena ini dilindungi di alam semesta harus kita rilis ya. Kapten kapal memutuskan berpindah spot untuk menghindari strike spesies hiu lagi. Tak jauh dari spot Pulau Sepatu, umpan Henry kembali dapat respon ikan. Fish on! Dengan tenaga yang tersisa, Henry terus menikmati fight dengan ikan target. Baru nyampe tempat langsung strike.
Saking asyiknya, ia sampai tak sadar kalau ikan buruannya sudah berhasil melarikan diri. Inilah resikonya kalau umpan terlalu berat. Jadi tidak bisa membedakan ada ikannya atau tidak. Aduh, ikan saya pindah guys. Aduh, bisa begitu guys. Dapatnya zong. Pindahnya ke sini. Wah, anggoli. Inilah serunya memancing di laut. Strike sangat sulit diprediksi. Bahkan yang sudah berhasil strike, ikannya bisa pindah ke joran pemancing sebelah. Semangat Henry! Berhubung cuaca hari ini kurang ideal, saya dan tim memutuskan kembali ke darat. Di hari berikutnya, cuaca laut mulai bersahabat. Awan mendung yang kemarin menyelimuti kami sepanjang hari, kini lenyap berganti terik matahari dan langit yang cerah. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sampai spot di Pulau Sepatu di Nusa Penida. Ini battle fishing kali ini nih sangat spesial karena lawannya ini atlet kebanggaan Indonesia nih, Marcus Fernaldi Gideon. Jadi ini jagonya smash, tapi mau kita buktiin di laut. Kita mau strike nih, kita cari strike. Masing-masing tim juga menambah personil agar suasana battle fishing semakin seru. Berhubung Marcus menambah anggota timnya, saya pun menarik Henry untuk bergabung menjadi anggota tim saya ya. Jadi imbang, 3 lawan 3. Let's go fishing! Tanpa menunggu lama, langsung aja kita siapkan piranti mancing kelas medium hard. Supaya frekuensi strike lebih ramai, di hari kedua ini kami menerapkan teknik bottom fishing dan jigging. Tiba-tiba ikan datang menyambar umpan saya. Ya, strike! Mantap, tenaganya cukup kuat. Saya memilih bertahan sejenak sampai ikan sedikit lelah. Saat ikan mulai lengah, joran kembali saya pompa dan reel terus saya gulung. Inilah momentum yang tak boleh saya sia-siakan. Aduh, jauh nih ikannya. Ikan apa nih dok? Kira-kira nih dok? Tahu nih gede. Ikan menyambar di kedalaman sekitar 200 meter. Tentunya waktu menggulung reel juga masih panjang. Semoga tenaga saya cukup hingga ikan bisa naik ke atas kapal. Setelah lebih dari 30 menit, bayangan ikan di kedalaman air mulai terlihat. Wow, mantap! Ternyata seekor ruby snapper yang sejak tadi menguras tenaga saya. Kalau ini sih nggak nolak mas bro, salah satu ikan favorit saya. Nah, ini dia, naik juga nih. Ruby snapper size kurang lebih 5 kilo lah. Dan ini lumayan tadi fight-nya ngelawan terus nih ikan. Kedalaman berapa tadi ini? 120 meter. Ya, kedalaman 120 meter, jadi lumayan lama naiknya nih ikan. Ini emang tim merah harus dapat yang merah-merah nih ya? Wah, ini nih. Nambah poin nih biar ngalahin Ko Marcus. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Ruby snapper atau long-tailed snapper adalah salah satu ikan target dalam sport fishing. Dengan bentuk mata yang besar dan kepala yang kecil, membuat ikan ini mudah dikenali. Spesies ini hidup di kedalaman 90 hingga 400 meter, sehingga disebut ikan demersal atau ikan yang hidup di laut dalam. Wih, sama nih kita. Emang tim merah, dapat yang merah-merah.
Wilayah perairan Laut Selatan Bali merupakan salah satu spot favorit untuk bisa melawan kekuatan tenaga ikan cantik ini. Seisi kapal kembali bersemangat. Ikan datang menyambar silih berganti. Kini giliran Markus yang hook up. Fish on! Sepertinya spot Pulau Sepatu sangat menjanjikan. Dari karakter tarikannya ini jelas ikan cukup besar. Ayo Kosinyo, jangan sampai lepas. Tak sampai 20 menit menggulung reel, sebuah penampakan mulai terlihat di permukaan. Wow, Markus dapat seekor amberjack. Spesies amberjack terkenal sebagai perenang kuat. Ikan ini punya kemampuan fantastis, dapat beradaptasi dengan cepat dari laut dalam ke permukaan tanpa mengalami dekompresi. Itulah sebabnya amberjack tersohor sebagai petarung tangguh bagi kalangan pemancing. Ikan amberjack, size 7 kilo, mancing mania strike back, mantap! Pokoknya bisa ngalahin Andi. Parade strike masih berlanjut. ABK kapal sama sekali tidak dikasih jeda untuk istirahat. Strike datang silih berganti. Masih dari tim badminton, kini Winoto yang strike. Dari haluan kapal, Winoto terus memaksa ikan naik ke permukaan. Sepertinya ia mendapat strike 2 ikan sekaligus karena menggunakan rangkaian pancing kotrek dengan 2 mata kail. Yang benar saja, Winoto sukses mendapatkan 2 ekor kurisi Bali. Ikan ini sering juga disebut dengan nama angoli dan populasinya sangat banyak di seluruh perairan Pulau Bali. Ya, skor kembali bertambah untuk tim badminton. Mantap! Berpindah ke belakang kapal, The Minions kembali strike. Strike lagi, Mas! Andi mana Andi? Tarikan ikan terasa aneh, manuvernya sangat cepat. Waduh, ternyata dapat hiu lagi mas bro. Ini adalah spesies white tip shark usia remaja. Ikan hiu bukan ikan konsumsi ya strike mania. Perannya dalam rantai makanan di laut sangat penting. Tanpa pikir panjang, ikan langsung dirilis kembali ke habitatnya. Mantap! Ayo cari lagi spesies yang lain ya kok. Kembali ke tim mancing mania strike back. Sepertinya Henry mulai putus asa menantikan strike ikan besar. Waduh, udah lama nih nggak dapet Hande. Ketinggalan 2-0 kita. Gue mau pakai umpan baru. Umpan, bukan umpan tradisional. Umpan kita adalah apa nih bro? Ada-ada saja tingkah angler yang satu ini. Masa ikan laut dipancing pakai umpan sosis mas bro? Bukannya bantu strike, malah jadi beban tim dong. Sementara tim mancing mania strike back mulai kehilangan kesabaran, tim badminton malah dapat sambaran lagi. Ferdi strike. Tanpa kesulitan berarti, pemain bulu tangkis asal Bali ini langsung mendapat 2 skor kurisi Bali sekaligus. Wow, selamat kawan! Kita kembali ke belakang kapal. Setelah berganti-ganti coran dan umpan, akhirnya Henry berhasil menuai hasil manis. Strike! Sia-sia nih diajak ini nyata strike juga nih dari tadi cuma pelangap longo.
Ya harus dong. Malam kita masang sus. Wih, sama nih kita. Emang tim merah. Dapat yang merah-merah. Kalau jodoh emang gak kemana ya. Henry sukses mendapatkan ikan mahal nih Strike Mania. Seekor kerapu sunu. Mantap. Tim merah dapat kerapu sunu. Mancing mania strike back. Mantap. Parade strike masih berlanjut. Masih dari tim Mancing Mania Strike Back. Kali ini Komang yang dapat peruntungan. Umpan metal jignya disambar ikan penghuni karang. Wah, beruntung sekali mas bro. Kurisi Bali memang terkenal rakus menyambar segala jenis umpan. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari mulutnya sekalipun. Kalau lagi rame makan jig, makan semuanya dia. Predator. Mancing mania strike back mantap. Yuh. Siap buat ribuan produk menarik diskonnya jor-joran? Serbu diskon jam 2 siang. Buka Tokopedia sekarang. Sekarang! Di sisa waktu yang tersisa, tim badminton mulai unggul skor dengan perolehan beberapa ekor ikan kurisi Bali atau angoli. Bahkan ada strike yang didapat dengan teknik handline. Mancing memang bukan perkara mudah. Banyak faktor yang bisa menentukan seorang angler akan bisa mendapat strike atau sambaran. Faktor terbesar seringkali hanya soal keberuntungan. Kini saatnya kembali ke darat dan mengumumkan juara Battle Fishing Trip spesial kali ini. Strike Back Mania, sebelum masuk ke momen pengumuman pemenang dan penyerahan trofi Battle Fishing, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam seputar ikan hasil tangkapan kita hari ini. Salah satu spesies yang mencuri perhatian saya adalah ikan ruby snapper. Ikan predator dari kedalaman ini punya warna yang cantik dan mata besar. Nah ini dia, ruby snapper atau kakap merah hasil mancing kita hari ini. Ini size-nya sekitar 3 kiloan nih. Tapi dia maksimal size-nya sebenarnya bisa sampai 20 kiloan dengan panjang 1 meter lebih. Sedangkan yang kita dapat mungkin panjangnya sekitar 50 sentian. Sekarang kita mau coba bahas apa aja yang menarik dari kakap merah. Nah, si ikan kakap merah ini tadi kita dapat di kedalaman sekitar 120 meter. Nah, ini emang termasuk ikan yang hidupnya di air yang dalam. Dia bisa hidup di 90 sampai 400 meter kedalaman air. Makanya seringkali kalau kita mancing si kakap merah ini, dia pas naik itu udah posisinya lagi dekompresi. Karena dari kedalaman yang sangat dalam, dia langsung naik ke permukaan. Jadi terjadi dekompresi nih. Terus nih bentuk mulutnya itu seperti huruf V, V-shape nih. Dan giginya kecil-kecil di dalam. Nah, ini makanan si ikan kakap merah ini macem-macem ya. Dari ikan kecil, crustacea, cumi. Jadi apa aja dia makan. Ruby snapper masuk ke salah satu keluarga ikan kakap. Ikan ini punya power yang sangat kuat saat posisi strike. Populasinya di Laut Bali cukup banyak, terutama di sekitar Pulau Nusa Penida. Nah, ikan kakap merah ini termasuk ikan favoritnya para pemancing. Selain rasanya enak, ini tarikannya juga mantep. Jadi fight-nya tadi cukup lama nih pas strike ikan kakap merah. Kemudian dia kan hidupnya di kedalaman. Jadi, wah fight-nya seru dah kalau dapat ikan ini. Ini si kakap merah juga yang menarik. Sirip dorsalnya ini tajam-tajam. Jadi hati-hati kalau misalkan udah naik ke kapal, jangan sampai keinjek atau ketusuk. Sekarang kita mau bedah bagian dalam ikan kakap merah. Menarik. Jadi karena ikan ini kedalaman, pas naik dia mengalami dekompresi. Ini teman-teman lihat nih, gelembung renangnya mengalami pembesaran, terisi udara. Jadi organ-organ lain tuh tertekan, makanya namanya dekompresi. Nah ini karena mengalami dekompresi, organ-organnya tertekan ke depan. Jadi nih bagian perutnya kosong, tadi keisi gelembung udara doang. Makanya seringkali kalau teman-teman lihat ikan yang mengalami dekompresi, ini organnya keluar dari mulut. Ini karena tertekan sama gelembung udara yang membesar.
Nih, kalau teman-teman penasaran sebenarnya kalau dekompresi itu apaan sih? Nah, ini jelas di sini. Jadi organ-organnya yang terdorong ke depan ini saya tarik dan ini masih utuh. Jadi beruntung banget saya bisa lihat proses yang terjadi dalam ikan yang mengalami dekompresi. Ini semua organnya masih utuh. Dan ini si kakap merah ini ternyata kelaminnya betina. Ini ada telurnya nih. Nah, ternyata lambungnya kosong. Ini bisa jadi dua hal, emang ikannya belum makan atau bisa jadi pas terjadi dekompresi lambungnya tadi ketarik ke depan dan isi perutnya semua keluar. Ini juga bisa terjadi. Strikeback mania dimanapun berada, tiba saatnya yang paling ditunggu-tunggu para peserta battle fishing. Ya oke, battle fishing hari ini kita akhiri. Jadi kita mau hitung jumlah ikan terbanyak dari tim siapa. Nah ini dan yang menang adalah tim atlet badminton. Wih, selamat Ko Markus. Nih gimana nih? Ya, mancing kita kalah. Next time-nya kita coba tanding badminton. Pokoknya udah dah, kapok nantang-nantang ini atlet. Iya, beda. Udahlah, di lapangan jago, di laut juga jago ternyata. Jadi siap dihukum. Ya hostnya aja. Waduh, saya kalah 2 kali nih Strike Mania. Di lapangan badminton kalah. Di laut pun tim saya juga tak berjaya. Sebagai angler sejati, pantang bagi saya untuk bersedih hati. Ya Strikeback Mania, karena saya kemarin di laut juga kalah battle-nya, ini saya harus terima konsekuensinya nih. Saya dihukum, mau disemesin sama Kosinyo dan teman-teman. Jadi malah si Henry-nya pergi lagi ninggalin saya sendiri. Jadi tapi nggak apa-apa, saya siap terima semesan teman-teman ini. Oke. Sesuai kesepakatan dengan Markus, bagi yang kalah akan menerima pukulan smash beruntun di lapangan bulu tangkis. Awas ya, lain kali pasti saya balas nih Kosinyo. Strikeback Mania, battle fishing kali ini memang penuh kejutan. Sang juara dunia bulu tangkis ternyata juga seorang angler tangguh. Beberapa spesies ikan demersal seperti amberjack dan kurisi sukses didapat tim badminton. Sementara tim mancing mania Strikeback juga berhasil menaikkan beberapa ekor ikan bergengsi seperti ruby snapper dan kurisi Bali. Strikeback Mania, mancing tak lengkap rasanya jika belum merasakan sensasi kuliner lokalnya. Kebetulan kita punya beberapa ekor ikan kurisi Bali yang sayang jika kita lewatkan. Sesuai saran para pemancing di sini, ikan kurisi ini akan kita olah dengan cita rasa bumbu Bali yang otentik. Ya Strikeback Mania, ini sekarang saya mau masak sama Bli Komang. Ini mau masak apa nih Bli? Kita buat ikan pepes hari ini. Bikin pepes. Ya, hasil mancing dari pagi kita akan masak hari ini ya. Ya, pepes khas Bali nih ya. Ya, betul. Nah, ayo, berarti bumbunya apa lain nih sama pepes biasa? Sama aja. Sama Kita aja. pakai bumbu rajang dan ini bahan-bahannya juga sudah lengkap di sini. Oke. Ya. Kalau gitu Beli siapin bumbunya, saya potong-potong ikannya ya. Oke. Oke. Sambil menunggu Bli Komang membuat bumbu rajang khas Bali, saya mau proses ikannya dulu nih. Tak perlu dipotong, cukup berikan sayatan-sayatan kecil di tubuh ikan agar bumbu mudah menyerap. Jangan lupa kita buang bagian sisi kasarnya ya, agar nyaman saat disantap. Bumbu halus racikan Komang pun sudah siap untuk dicampur dengan rajangan cabai merah pedas. Wih,
Mulai kebayang nih, rasa gurih dan aroma rempah dipadu dengan pedasnya cabai rawit merah. Mantap! Aduk terus sampai rata beli. Setelah itu kita susun ikan dan bumbunya ke dalam daun pisang. Pastikan semua bagian tubuh ikan tertutup oleh bumbu rajangnya ya. Setelah itu, bungkus ikannya dengan daun pisang. Tinggal panaskan arang dan ikan siap dibakar hingga matang. Ya, ini ikannya udah jadi beli ya. Tinggal dibakar ya? Tinggal dibakar. Oke. Mungkin kalian bertanya, buat apa sih bakar ikan pakai daun pisang segala? Justru inilah kekuatan dan keunikan dari kurisi bumbu rajang. Daun pisang punya senyawa kimia yang bisa membuat aroma makanan semakin kuat. Selain itu, daun pisang akan menjadi pelapis agar ikan tidak gosong dan ikan matang sempurna. Proses bakar akan memakan waktu sekitar 40 menit dengan api medium. Buat kalian yang mau coba resepnya di rumah, langsung aja belanja ke kios terdekat ya. Ya, santapan kita siang ini sudah matang. Saatnya kita cicipi hasilnya. Aromanya sangat kuat dan sukses bikin perut saya kelaparan. Ini si daging kurisinya ini, dia teksturnya lembut. Nah, tapi ini yang jengki ini lebih lembut lagi nih. Ikan jangki putih, ini lembut banget. Kayak apa ya? Kayak kerapu ya malah ya? Ya, semacam kerapu.